dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan, pengorbanan, pergerakan beliau sehingga agama ini sampai kepada kita. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang keutamaan dakwah. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik dengan syarat keluar untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, mengajak untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perkara yang munkar. Wa tu'minuna billah, baru kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dalam ayat ini Sayyidina Umar bin Khattab menafsirkan, dan Rasulullah SAW bersabda, "Ja'alallahu al-haq lisana Umar wa qalbuh." Allah telah menjadikan hak, menjadikan benar lisan dan hatinya Umar. Maka Sayyidina Umar tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Dan sabda Rasulullah SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan khalifah keempat, salah satunya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menafsirkan ayat ini, "Kuntum khairu ummah", umat yang terbaik. Beliau mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk kami para sahabat. Jadi kuntum khairu ummah, umat yang terbaik itu khusus untuk para sahabat. Namun kata Sayyidina Umar, Allah berikan kemuliaan ini kepada generasi setelah kami ketika mereka mau buat usaha seperti kami. Jadi umat yang terbaik akan diberikan kepada generasi akhir zaman bila mana generasi akhir zaman buat usaha seperti generasi awal, itu generasi para sahabat. Hadirin mulia, apa yang mereka buat? Yaitu usaha dakwah, usaha saling mengajak kepada kebaikan. Sehingga ulama katakan hayatud dakwah hayatud din wa mautud dakwah mautud din. Dakwah ini kalau dihidupkan, semua amalan agama akan hidup. Tapi kalau dakwah ini ditinggalkan, maka semua amalan agama akan mati. Bahkan sebetulnya dakwah tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Dakwah tidak bisa dibandingkan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa dan haji. Kenapa? Karena hari ini kita mengenal sholat, mengenal haji, mengenal zakat, mengenal semua ibadah dan semua amal karena ada dakwah. Kalau sekiranya Nabi dan para sahabat berdakwah di sekitar Makkah dan Madinah saja di kala itu, mungkin hari ini kita belum beragama Islam. Tapi karena Nabi dan para sahabat berdakwah sampai ke pelosok-pelosok dunia, sehingga agamanya sampai kepada kita. Maka hadirin mulia, ini kewajiban kita bersama untuk mendakwahkan ini agama, untuk mengajak saudara-saudara kita sama-sama datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini mengajak, bukan mengajar. Kalau dakwah itu dari kata da'a yad'u da'watan, mengajak. Kalau mengajar, 'allama yu'allim, mengajar. Orang yang berdakwah disebut da'i, yang mengajar disebut 'allama, mu'allim atau ulama. Kalau berdakwah tugas kita semua, kalau mengajar tugas ulama. Maka hadirin mulia, semua kita wajib berdakwah. Maka Rasulullah sampaikan, "Ballighu 'anni walau ayah." Sampaikanlah agama ini walaupun cuma satu ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat, sudah lebih dari 1. Bahkan Mufti Lutfi Al-Banjari Al-Makki beliau mengatakan, syahadat itu 2 ayat. Asyhadu an la ilaha illallah 1 ayat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 ayat. Maka orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah Islam wajib berdakwah. Wajib mengajak saudara-saudaranya untuk taat kepada Allah, mengajak bukan mengajar. Kita lihat teman-teman kita lagi nongkrong-nongkrong, azan berkumandang, kita ajak ayat ke masjid, itu sudah dakwah. Maka dakwah itu tugas kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah pahamkan diri saya dan Allah pahamkan kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beristighfar, wallahu musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.